Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi. Aku banggakan hari ini saya didampingi oleh penyuluh agama Islam non PNS yang ada di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Walengo yang ada di Kecamatan Wonosari. Sangat luar biasa. Silakan Ustaz. Jadi Ustaz salah satu pendukung dakwah saya. Perhatikan ya, Ustaz alhamdulillah setia mendampingi dakwah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari bersama staf dan jajarannya. Yang saya hormati Pembina Rohis SMA Negeri 2 Wonosari serta adik-adik semua yang Ibu cintai. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesempatan, kesehatan, kekuatan untuk bisa berkumpul di tempat ini. Serangkaian dengan kegiatan dari Kantor Urusan Agama dalam hal ini KUA Gustuskul. Salawat serta salam mari sama kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya. Insya Allah syafaatnya akan sampai kepada kita selaku umat yang masih tetap setia dengan segala ajarannya. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik yang Ibu cintai, alhamdulillah Ibu sangat senang sekali dan tentunya kita juga sangat senang ya kita mendapat kunjungan dari Kantor Urusan Agama. Tetapi jangan berpikir wah sudah dari KUA ini berarti ada yang semua nikah ya, ada yang begitu. Karena biasanya yang di pikirannya itu kalau KUA itu tempat kantor untuk nikah, ya kan? Padahal di situ di dalamnya itu ada bermacam-macam kegiatan yang bisa kita lakukan kerjasama. Jadi begini aja, memang nikah itu memang sunnatullah. Nikah itu fitrah. Tolong diperhatikan ini. Kalau tidak ada pertanyaan saya yang bertanya. Karena saya mau segala sesuatu itu hasilnya harus terbaik. Tidak boleh setengah-setengah. Yang penting lulus, yang penting nggak boleh yang terbaik. Harus kita optimis. Jadi nikah itu sunnatullah, itu fitrah. Tapi yang jadi persoalan, siapkah kita untuk nikah? Itu yang jadi persoalan. Jadi tidak boleh persoalan nikah itu fitrah, nikah itu sunnatullah, baru sembarangan, nggak boleh. Itu. Jadi ternyata yang perlu kita rubah itu diri kita sendiri. Di masa yang mana? Ini masa sekarang. Masa sekarang ini. Kalau hari ini Anda tidak merubah itu, akan sama dengan cerita tadi. Paham ini? Dan saya yakin dan percaya siswa-siswi SMA 2 ini adalah siswa-siswa yang terbaik yang dimiliki oleh Wonosari, insyaallah. Ya. Kenapa? Karena saya lihat kegiatan-kegiatannya juga punya luar biasa ya. Ada hari Jumat, ada sholat duha,
berjamaah, kemudian tadarus, ya, tadarus Al-Quran, itu sesuatu yang luar biasa. Di kesibukan seorang pelajar menerima pembelajaran, tapi masih menyimpan atau menyisihkan waktu-waktu di dalam mengamalkan ajaran agama. Ini sangat luar biasa. Saya sangat apresiasi kepada guru-gurunya, kepala sekolah, ini sesuatu yang luar biasa dan harus kita lebih tingkatkan. Jadi kembali ke persoalan tadi, memang tadi dari awal saya bilang bahwa pernikahan itu, nikah itu sunatullah, fitrah. Tetapi tidak semua orang, kalau diperhatikan, tidak semua orang siap dalam waktu tertentu mau melaksanakan perkawinan. Tidak semua orang. Kenapa? Karena kita dibatasi oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Di situ mengisyaratkan minimal usia laki-laki dan perempuan yang bisa nikah itu minimal usia menurut undang-undang itu 19 tahun. Berarti generasi atau remaja SMA tidak pantas dan tidak boleh masuk. Ada yang seumur 21 sini? Oh, saya kira ada. Berarti kalau belum sampai 21 berarti belum layak masuk yang dinamakan Anda siap? Kalau umur atau kawin anak itu salah satu penyebabnya adalah pergaulan. Akibatnya pandai, akibatnya hamil di luar nikah. Ini harus menjadi, istilahnya ini harus menjadi ilmu, menjadi pengetahuan, dan menjadi menguatkan iman dan prinsip hidup. Pergaulan bebas itu mengakibatkan hamil sebelum nikah. Dan ini perlu kami sampaikan. Saya sudah berani sampaikan dengan ada program salah satu untuk orang-orang tua, namanya KUA Menyapa, mengaji, melayani, partisipatif. Wahai generasi-generasi harapan bangsa ini, jagalah kehormatan ini, jaga kehormatan ini. Anda mahal, Anda mahal. Ini harus. Dan ini kita petugas lapangan. Eksekutor akhir itu KUA. Jadi tahu mana yang bagus, mana yang tidak bagus. Mana yang sudah terkontaminasi, mana yang masih suci. Saya juga sering meneliti, saya suka ke tingkat nasional ini tentang makalah-makalah dan karya tulis. Memang susah. Sampai itu saya berpikir harus saya menyampaikan kepada yang tua melalui program KUA Menyapa, dan harus saya menyampaikan kepada generasi muda atau remaja melalui KUA Go to School. Dan ini sebenarnya bukan bagian dari Kementerian Agama, tugas pokok bukan, tapi ini merupakan panggilan, naluri, nurani untuk memberikan yang terbaik buat negeri ini. Iya, negeri ini harus kita berikan yang terbaik. Sebagai kepala sekolah berusaha memberikan yang terbaik kepada negeri dengan cara apa? Ini program dan inovasi. Sebagai ustadz dan ustadzah, hafid dan hafidah, harus memberikan yang terbaik buat negeri. Dan ini salah satu bagian yang KUA Kecamatan Wonosari berusaha memberikan yang terbaik buat negeri. Dengan cara apa? Supaya generasi ini menjadi generasi cerdas dan berakhlak mulia. Harapan bangsa. Di tangan kalian ini Indonesia 10-20 tahun yang akan datang itu di tangan kalian ini. Di tangan kalian ini. Jadi kalau bukan hari ini kalian mengambil sikap, itu bahaya. Sekarang atau tidak sama sekali. Jadi begini. Jadi di usia sekarang ini ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Ini sebenarnya pelajar itu fokusnya belajar. Usahakan kalau namanya pelajar benar-benar belajar dan benar-benar memperoleh ilmu. Serap semua ilmu yang ada di SMA ini.
Rancang kehidupan Anda setelah sekolah. Kalau setelah lulus kebetulan orang tua juga mampu, ini sebenarnya kelas sebenarnya dari kelas 2 itu sudah mulai ada rencana. Sudah harus dia bangun dirinya. Saya kalau kelas 2 kurang 1 tahun berarti saya belajar bagus. Setelah lulus saya harus ke sini sesuai suatu. Begitu sebenarnya di kelas 2. Supaya setelah lulus nanti biasanya kan kuliah ini dipaksa orang tua, ikut teman. Itu kenapa? Karena di kelas 2 dia tidak berpikir itu. Yang dia tahu belajar, pulang makan, tidur, bermain. Itu yang terpikir. Jadi cara ini harus kita dobrak. Cara itu harus kita robah. Di kelas 2 itu ada harus berpikir kritis. Saya kurang 1 tahun. Jadi kan bisa menilai diri sendiri. Itu yang dimaksud dengan merubah diri sendiri. Kalau hari ini Anda tidak berubah, hari ini Anda tenggelam dengan namanya pergaulan bebas, berarti Anda telah menghancurkan masa depan Anda di tangga ini. Kalau sehancur di SMA begini, so nggak bisa bikin apa-apa. So nggak bisa. Jadi sekarang atau tidak akan pernah. Now or ever. Sekarang atau tidak pernah.